Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kali ini kita dapat berjumpa bersama-sama, dapat berdiskusi bersama-sama, dapat belajar bersama-sama dalam mata kuliah fikih muamalah. Sebelum kita membahas lebih dalam, ada kerangka teoritik yang harus kita pahami. Di dalam Islam itu mengajarkan yang namanya akidah. Di dalam Islam itu mengajarkan yang namanya ibadah. Dalam Islam itu juga mengajarkan yang namanya muamalah dan juga akhlak. Akidah mengajarkan terkait dengan keimanan kita, mengajarkan ketakwaan kita yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, mampu menghadirkan Rabb, mampu menghadirkan Tuhan dalam setiap lini kehidupan kita semuanya. Yang kedua, Islam mengajarkan ibadah. Khablum minallah, kewajiban manusia terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhannya. Yang kedua adalah muamalah, yakni adalah khablum minan nas, hablum minal alam. Yang terakhir adalah akhlak. Kenapa? Salah satu pembeda manusia dengan makhluk lain adalah di akhlak ini. Maka tidak heran jika Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, yang menjadi concern kita pada saat ini adalah di muamalah. Dalam muamalah mengatur ikhwal atau seluk-beluk suatu permasalahan kita, aturan sosial kita, tataran kita dengan sesama, baik di bidang hukum pidana, hukum perdata, di bidang ekonomi dan juga finansial, ataupun di bidang politik. Bagaimana Islam mengatur dalam konsep keseharian kita yang dirangkum dalam muamalah. Pengertian muamalah menurut etimologis. Sebelum kita membahas lebih detail, perlu kita pahami, fikih muamalah terdiri atas dua kata, yakni fikih dan juga muamalah. Agar definisi fikih muamalah lebih jelas, terlebih dahulu akan kita uraikan sekilas terkait dengan pengertian fikih muamalah. Fikih secara etimologis itu atau secara bahasa berasal dari kata al-fahmu atau faham, seperti pernyataan faqahtu darsa, saya paham pelajaran itu. Nah, sedangkan menurut terminologis, menurut istilah, yakni suatu aturan atau fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang seluruh ajaran agama baik berupa akidah, akhlak maupun amaliyah ibadah, yakni diambil dari sumber-sumber yang terperinci. Apa dalil-dalil ataupun sumber-sumber yang terinci, yakni Quran dan juga sunnah ataupun hadis. Sedangkan pengertian muamalah itu tersendiri. Al-mu'amalatu adalah bentuk masdar dari kata amala yu'amilu mu'amalatan. Wazannya adalah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan juga saling beramal atau saling mengamalkan. Nah, kembali ke konteks muamalah. Banyak sekali para ahli mendefinisikan, menurut Yusuf Musa, muamalah berarti peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan menurut beliau Ad-Dimyati, suatu aktivitas keduniaan untuk mewujudkan keberhasilan akhirat. Jadi ada orientasi keberhasilan masalah ukhrawi. Nah, kalau kita mengambil dari dua definisi tersebut, di situ ada poin, yakni segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupannya. Nah, pengertian muamalah juga disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Abdul Sattar Fathullah Said.
Fikih muamalah ialah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa, menyewa, kongsi, perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lebih perinci lagi gitu kan ya, muamalah itu banyak sekali furuknya atau cabang-cabangnya. Terkait dengan pinjaman, ada amanah dan juga al-ariyah. Fikih terkait dengan munakahat yang mengatur terkait dengan perkawinan. Ada fikih muawadhah maliyah, yakni terkait dengan hukum kebendaan. Ada fikih tirkah, harta warisan. Ada fikih mawaris juga gitu. Ada fikih muhasanat, hukum acara dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lebih bahas lebih dalam, ada ruang lingkup muamalah, bahasan-bahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah ahkamal ahwalu al-syakhsiyah atau ahkamu syakhsiyah. Hukum orang dengan keluarga, seperti hukum perkawinan. Tadi disinggung fikih munakahat. Al-ahkam al-madiyat, hukum benda, yaitu hukum yang mengatur terkait dengan masalah benda seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, warisan, bagi hasil atau kerjasama, dan ini yang akan menjadi pembahasan kita bersama nanti. Ada al-ahkam al-jinayah, hukum pidana Islam. Ada al-ahkam al-qadha wal murafa'at, ada hukum acara dan lain sebagainya. Nah, secara tidak langsung ini muhasabah kita bersama juga, perbandingan alokasi waktu untuk ibadah dan juga muamalah. Kita diwajibkan ibadah mahdhah, ibadah wajib itu sholat 5 waktu. Kalau kita asumsikan dalam satu sholat itu membutuhkan waktu 5 menit kali 10, atau sebaliknya 10 menit kali 5, artinya satu sholat, dalam artinya satu waktu sholat membutuhkan waktu 5 menit kali 5 cuma 50 menit. Sedangkan kalau kegiatan muamalah, mencari nafkah ataupun kerja, mulai jam 7 pagi misalnya sampai dengan 19 atau jam 7, 12 jam atau mungkin 8 jam, itu ya tidak begitu terasa. Maka dari itu, pada mempelajari fikih muamalah itu adalah fardu kifayah. Sahabat-sahabat semuanya, yang menjadi pembahasan kita lagi adalah muamalah dan tantangan modernitas. Kenapa saya bilang muamalah dan tantangan modernitas? Karena muamalah itu berkembang. Semakin ke sana, semakin hari, tatanan sosial kita, tatanan teknologi kita, tatanan sosial itu semakin maju sesuai dengan peradaban zaman. Lantas bagaimana Islam mengaturnya? Fikih muamalah seiring dengan perkembangan sains dan juga teknologi telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan ekonomi bisnis. Kita tahu ada perdagangan melalui e-commerce, entah dengan menggunakan Shopee, Lazada, Tokopedia, dan seterusnya. Ada kartu kredit, ada SMS banking atau internet banking, ada legal kontrak, dan juga ada letter of credit juga, ada leasing, pasar uang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat akibat dari globalisasi. Maka pengajaran fikih muamalah yang akan kita bahas nanti tidak cukup secara a priori bersandar atau merujuk pada kitab-kitab klasik. Tetapi teks-teks fikih klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis sesuai dengan konteks. Kemudian dikembangkan dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dalam koridor syariah dengan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, kenapa saya bilang menggunakan hal berikut? Menggunakan ilmu ushul fiqih, qawaidul fikih, falsafah hukum Islam, dan juga ilmu tarikh tasyri', yakni ilmu yang membahas terkait dengan hukum-hukum disyariatkan, aturan tertentu. Masalah kas menjadi pedoman dan juga acuan.
Karena ada kaidah di mana ada kemaslahatan, di situ ada syariah ataupun ada aturan. Berijtihad secara kolektif atau ijtihad jam' tetap menggunakan kaidah yang sudah sudah umum, yakni memelihara konsep lama yang mengandung kemaslahatan atau masih relevan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih maslahah. Al-muhafadzatu ala qadimis solih wal akhdhu bil jadidi aslah. Itu pengantar daripada fikih muamalah, mulai pengertian dan juga ruang lingkup. Semoga sedikit pengantar ataupun pemantik ini bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis sehingga kita bisa berdiskusi bersama.